Selamat pagi, perkenalkan saya Ayudhya Ningrum, guru penggerak angkatan 11 dari SMA Pangudi Luhur. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Frida, selaku guru bahasa Inggris di SMA Pangudi Luhur Berkadis Kota Delta Mas. Baik, selamat pagi Bu Frida. Selamat pagi Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelumnya saya nanti akan melakukan supervisi di kelas Ibu untuk mengamati proses belajar yang Ibu lakukan. Tujuan dari supervisi ini untuk mengenali dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Nanti saya akan masuk ke dalam kelas, kemudian akan mengamati, serta nantinya kita akan menemukan hasil dari supervisi itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat? Oke. Jadi tujuan pembelajaran untuk nanti ketika saya masuk dalam kelas adalah untuk mengetahui sejauh mana itu anak-anak memilih di antara e-sport dan olahraga tradisional atau traditional sports. Di situ dengan tujuan pembelajaran saya di sini yaitu dengan unit tentang olahraga. Oke, kira-kira Bu, ini sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi untuk perkembangan, kemudian untuk pengembangan yang ingin Ibu capai di observasi itu bagaimana ya? Oke, jadi tujuan akhirnya sih untuk melihat kita kan sedang ada di fenomena di mana anak-anak itu lebih memilih e-sport daripada traditional sport, dan itu menuju ke anak-anak yang kita kenal dengan mager ya, malas gerak. Nah, di situ saya ingin melihat lebih lanjut apakah dari perkataan orang-orang atau dari teman-teman yang lain itu benar atau tidak. Baik. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Tadi kan ingin mengenal e-sport, permainan tradisional gitu ya. Mungkin dari strategi atau ada model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti. Oke, jadi strateginya adalah di awal nanti saya akan memberikan seperti pertanyaan pemantik, itu di mana saya pisahkan antara traditional sport dan e-sport, di mana anak-anak akan kita lihat apakah lebih tahu untuk traditional sportnya atau e-sportnya. Setelah itu nanti masuk ke dalam grup 2-2, nanti akan ada pairing discussion. Setelah itu kita masuk ke FGD. Jadi modul pembelajaran yang saya pakai hari ini adalah FGD atau Forum Group Discussion untuk memperkuat apakah e-sport atau traditional sport yang lebih disukai oleh anak-anak. Oke, cukup menarik ya Bu. Sepertinya Ibu juga sudah cukup siap gitu ya untuk melakukan pembelajaran, kemudian untuk materi supervisi yang sudah disiapkan ini. Kira-kira Ibu mau melakukan pembelajaran ini kapan Bu? Oke, untuk pembelajaran ini akan dilanjutkan pada pertemuan bahasa Inggris. Oke, pertemuan bahasa Inggris di kelas 11. Minggu depan berarti ya Bu ya. Oke, berarti izinkan saya minggu depan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu ya. Saya di sini hanya akan mengamati, melihat, mencatat proses seluruh pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi gitu ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Frida, sampai bertemu di kelas dan dalam kegiatan supervisi nanti. Terima kasih Bu Frida, selamat pagi. Stand up, please. Greeting. Good morning, Miss Frida. Good morning, everyone. Welcome back to our class today. Okay, today we're gonna move to our new materials. Okay, in Unit 5 about a good sport. Okay. Okay. Before we start our lesson, okay, you know
You wanna try? Cable. Huh? Cable? No. Okay, Laura. Snack. Snacks? No. Another box? No. Hah? Nasi goreng? No. Shoes? Yeah, this is the box of shoes, but not shoes inside. Jeremy. Now, this one, okay, I will give a clue, yeah. The things inside the box is related with the material, our materials today, about sports. Balls. Okay. Balls. Tennis table. Ball. Okay, who said that it is called this tennis table? Me. Ball. Okay. Tada. There is no. Okay, there is true. There is the tennis table ball. Yay! Give applause to you all. Okay, so today we will talk about sport versus a traditional sport. Nah, how about tennis table ball? This one is traditional sport or e-sports? Okay. Who is he? Jeremy. Is from Free Fire games. Okay. How about this one? How is he? Who mine? Neon. Okay. There is two. Is he neon? You don't know. Yes. Okay, that is from Free Fire. How about this one? Go, Justin. Valentina. Nada. Valentina. Okay. How about one guys, please. One. Okay, that is some characters, okay, from Free Fire and Mobile Legends games. Okay, we call the two games are e-sports. Okay, e-sports. Okay, how about this one? Argentina. Okay. This one? Okay. This one? Okay.
you know? Boat race. Anyone? No one knows the name of this traditional sport? Boating. What's the shape of this dragon? Okay. The traditional sport is from Indonesia. That's called perahu naga. Perahu naga. Pencak silat. Oke. Pencak silat. Oke, everyone. From the question that I'll give you, okay, I can conclude that every one of you is now knowing more about e-sport rather than traditional sport, right? Okay, maybe Frida asked about perahu naga. No one can answer. Benar ya? No one can answer. But when I ask about the characters from Free Fire and Mobile Legends, okay, some of you, okay, many of you can answer. Can answer it. Okay. That is true, Felix. Okay. Nah, so today I will give you one assignment. Okay, one assignment from your book. Okay, your book in page 67. 67. Okay. Activity 8. Activity 8. Gabri, can you help me to read the question from activity 8? Work in pairs. Would you prefer to play esports or traditional sports? Okay. Work in pairs. Would you prefer to play e-sport or do traditional sport? Okay. Okay, I will give you like 10 minutes. 10 minutes to discuss with your peers. The first is we are already made last week. Okay. Yeah, last week. Okay. Peers. Okay, like Kenny with you. Remember Kenny with you. Marco with Keisha. Okay. Okay. Let's come with your peers. Then I'll give you 10 minutes. After that, you will present. Okay. What do you prefer? Prefer to play sport or traditional sport? Okay. Come with your peers. One more. Alright, be quiet. Okay, what do you prefer? You prefer to do sport or traditional sport? I would like to prefer traditional. Why? I want Melestarikan kebudayaan apa? culture. Wah, dengan Fani di ujung juga. Iya di ujung tapi ini tanya dekat sini Pak. Biar Bang.
only traditional. Okay, guys. Time is up. Okay, time is up. Please make just make a blending in the middle here. Charlie, sit down, please. Okay, guys. Okay, we're gonna do a presentation, please. Oscar. Prefer to play esports like Valorant. I don't know, it's just fun for us. Mike, wanna ask something? Now, any question? No. Okay, I'll give you a question. Why you choose Valorant rather than others esports game? Huh? People rarely play that, and when it's pandemic, we stay at home. Like, Yeah. me and Mike playing PC together, and then we found that game and we play together. That's it. You play Valorant starting from the pandemic. Okay, thank you. Free Fire or ML because it easy to access, more competitive, and you can make friends while playing online better than traditional sports. Okay. Theo? See. Okay, I want to add something. You said that esport can add more friends, right? Yes. How about the traditional games like Tarik Tambang? There is a group traditional sport. You can add friends too in the Tarik Tambang. Yes, but it's mostly our friends or the neighborhood friends that we already have connections or know as well in the neighborhood around. Okay. Okay, thank you. Next, Felix. For me, I personally prefer esports because I do not like to move around and I preferably play only Valorant. Valorant. Yeah, I don't have other games. Okay, Rafa? Yeah, I also prefer esports, but I play FIFA more. Okay. Okay, thank you. Okay. FIFA. Okay, FIFA is in phone or use PSP? Both. Huh? Both. Okay. What do you prefer? Using PSP or phone? Well, I guess because it feels a lot better than Okay. Okay, thank you. Next. Okay. And friends. So we prefer to choose traditional games because we can keep our body
healthy and keep our traditional culture alive. The cons when we play traditional games are we should play with the people that know the games and also the rules. And we can play it everywhere. We would like to play egrang, pencak silat, and tarik tambang. There is like difference with Felix, yeah. Felix said that he don't like to move around. Okay. In bahasa is mager. Okay. But Edo's group say that traditional games is make our body healthier. Okay, why? Okay, we use our strength and we can keep our culture alive. Okay, stay alive. Okay, I wanna ask you something. Okay, who had joined the in our freedom last on in 17 August last time, okay? Who have joined the competition in your like areas? Siapa yang ikut? Please raise hand. No, my sister. No one in this class. No, because No, the why? competition in my neighborhood only access to elementary school children. Okay. Anyone? No? No? So I can say that in those groups opinion is true, yeah. Okay, we can play traditional competition or traditional sport to keep our culture stay alive. Okay, maybe it can be the ideas from the class meeting next month, yeah, from the organization. Okay, we can play traditional game rather than sports game. Okay, I believe that every day you are playing sport, right? Yes. Okay. Next, Tali. Okay, so we go prefer sport because it's so simple to do. We can do sport without moving around. Like you just wait while you sit and you can play whenever and somewhere you want. And then the advantage of sport is flexible and easy to play, and disadvantage you can play it if there is no internet and you can be addicted to it. Okay. Thank you. Next, Justin. We choose traditional sports because it's more fun than playing sport and better for your body fitness. In sports, you sit for a long time and stare at the screen for hours, which will make your back and eyes hurt. When playing traditional sports, you can also injure yourself, so it's good to be careful. Okay, what? The last one? You can injure yourself, so it's good to be careful. Okay. You can enjoy. Injure. Oh, endure. Okay. Yourself. Okay. Nah, there is this advantage from traditional sport. Okay. Can make our body stay healthy. Because we are doing traditional sports, we use our body to move, so our physique is getting stronger. Okay. Okay, same yeah. Thank you. Cecile. We prefer sports because we won't have to move too much and it doesn't need too many items to do the sports. While the traditional sports can be too dangerous and have more risk for us to get hurt. But actually, the traditional sports is good for
sport, you can have more friends all over the world. And we don't do professional sport, but when we have to join any club, it must be expensive. Okay. What is the example of the club that is expensive? That's like, okay. You know the price of the Pencaksilat club? Exactly by over 100K. Oh. Okay. Okay, thank you. Okay, we prefer to do traditional sport because it's healthier compared to e-sport. When we do traditional sports, we can train our physics and do competitive to train our mentality. But esports just do nothing, and I think that's not really fun. Okay, enough? Okay, thank you. Last one. Okay, after we discuss, we have different opinion. So, because we have different opinions, I have my opinion that is e-sport is that just look at the screen and I just play with the game in the can come up with the reason. And I guess other weaknesses about the e-sport is that nobody's interested with your playmaking. Okay, and I prefer to choose traditional sport because sometimes I get bored with my gadget and I want to play outdoor sports with many people that can recharge my mood and feel alive with nature. Okay, thank you. Okay, thank you all. Okay, so from all the opinions, okay, we can conclude that we say traditional sport is better than e-sport. Please raise hand. Okay, traditional sport is better than e-sport, yeah. Okay, thank you. Okay, can you mention what is the advantage from the traditional sport? The first one, make our body healthy. Okay, the second one. Keeping the culture alive. Okay, keep the culture alive. Any more? What's more? Enough? Okay. Introduce our culture to other country. Okay. The three advantages from traditional sports. Okay. How about the disadvantages from traditional sport? You can get injured. Okay. The second one. Second one. What? Okay. We cannot play every time we want. Yeah. Right. Okay. Like depend on the weather. Okay. Depend to our friends and many more. Okay. The second one. What is the advantages from e-sport? Huh? What? Felix? Okay. Okay. We don't need to play around. We can stay on our bed. We can play every time we want. Okay. And how about the disadvantages from the sports? Huh? Addiction. Right. The eyes. Okay. The eyes get worse. Okay. One more. One more. You will be a individually person, right? Okay. For example, we play a game. Wait for a minute.
far, guys, for today? Any question? No. Okay. So I will make a summary for our lesson today. Okay. Our goals from our lesson today is to know what is the difference between sport and traditional sport. Okay. The advantages and disadvantages from the traditional and sport. Okay. It's depend on you. Okay. What will you choose? Okay. Sport or traditional sport? Okay. Thank you guys for today and have a nice day. Thank you, Miss Rida. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Bu Ayudia Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Pangudi Luhur, Bernardus, Kota Deltamas. Pada siang hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, ada Bu Siti Aisyah, dan tentunya teman saya ada Bu Katarina Aprida sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Aisyah. Selamat siang juga Bu Frida. Selamat siang, Bu. Baik, izin melakukan pasca observasi ya Bu Frida, seperti yang pernah saya sampaikan di waktu itu. Izin ya Bu Aisyah. Bu Frida, gimana kabarnya Bu? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Kita akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang telah saya lakukan? Oke, baik Bu Ayu, terima kasih. Perasaan saya sih senang mendapatkan pengetahuan baru juga, jadi saya merasa diperhatikan seperti itu. Tentunya dengan adanya observasi, adanya pertemuan praobservasi juga, jadi sudah ada obrolan sebelumnya sehingga kegiatan observasi itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu jalankan di kelas. Waktu itu kan kita sudah membahas juga area pengembangan. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali Bu, apakah itu berjalan atau kendalanya apa? Oke, terima kasih Bu. Untuk area pengembangan di kelas sih sejauh ini sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk langkah-langkah pembelajaran yang ingin saya capai juga sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan atau sesuai dengan modul pembelajaran dan berjalan dengan baik. Berarti menurut Ibu sudah berjalan gitu ya. Kira-kira ada hambatannya nggak Bu selama melaksanakan proses pembelajaran yang kemarin? Oke, untuk hambatan tentunya pasti ada Bu. Kalau dilihat dari pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin itu, hambatannya adalah kurangnya keaktifan anak-anak. Itu kadang anak-anak masih kurang aktif atau belum mau mendengarkan temannya yang lain ketika satu berbicara, tidak mau mendengarkan yang lain. Lalu ada ketika pembelajaran bahasa Inggris, itu kemampuan bahasa Inggris anak-anak kan tidak merata. Jadi kadang yang sudah bisa bahasa Inggris akan lebih banyak bicara, yang belum masih kurang, itu menjadi kendala. Oke, memang benar ya, kalau bahasa Inggris kalau satu kata nggak tahu aja kan kita susah gitu ya. Kira-kira Bu Frida, dari hambatan tersebut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya proses pembelajaran itu bisa merata? Contohnya yang Ibu sampaikan tadi, belum pahamnya mengenai kosakata dan lain sebagainya, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan? Baik, untuk langkah yang akan saya lakukan adalah tentunya dengan pembagian kelompok. Itu kemarin kan sudah saya laksanakan pembagian kelompok. Nah, untuk kedepannya adalah pembagian kelompoknya itu akan
akan saya buat lebih merata. Jadi ketika pembelajaran yang sudah paham akan menemani teman-teman yang belum paham. Nah, tentunya juga dengan pembelajaran yang berbeda. Misalnya adalah kalau kemarin kan saya bagi ada 2, materinya adalah sport, traditional sport dan e-sport. Nah, itu kan masuk juga di pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi kan anak gak semuanya suka e-sport, anak gak semuanya suka traditional sport. Jadi mungkin kedepannya akan lebih saya canangkan lagi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan itu? Oke, untuk perubahan pasti akan saya lakukan secepatnya ya, setelah selesai dari proses ini. Tentunya dari Bayu pasti akan memberikan masukan dan sebagainya, pasti akan saya segera. Berarti secepatnya ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan beberapa hal dari pembagian kelompok yang merata. Selain itu untuk metodenya apakah ada hal yang akan Ibu rubah supaya bisa merata untuk pemahaman bahasa Inggris dan keaktifan anaknya? Mungkin ada yang mau Ibu rubah dari segi metodenya enggak? Untuk metode mungkin beberapa itu nanti dirubah sesuai dengan materinya, ya, materi pembelajarannya. Nanti akan melihat metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Baik, terima kasih Bu Frida untuk waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena boleh masuk ke dalam kelas. Saya juga bisa melihat bagaimana proses pembelajaran sehingga saya bisa melakukan kegiatan ini dan kita sudah melakukan pada tahapan yang namanya pasca observasi. Semoga apa yang disampaikan Bu Frida tadi juga kedepannya boleh berjalan dengan baik. Mungkin dari Bu Aisyah ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Ibu Frida, Ibu Bayu, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk bisa melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ini, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Frida sudah memberikan kesempatan untuk observasi di kelasnya, itu pasti pengalaman luar biasa ya Bu Ayu ya. Kita bisa merasakan bagaimana menjadi bagian dari kelas rekan sejawat kita. Kemudian saya juga ingin mengucapkan apresiasi, selamat kepada Bu Ayu sudah sampai di prosesnya, sudah sampai di fase ini, sudah sejauh ini gitu ya, bisa menjalankan semua kegiatan dengan sangat baik dan lancar, pastinya dengan dukungan sekolah dan juga rekan-rekan sejawat yang luar biasa seperti Bu Frida salah satunya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai pendapat Ibu berdua mengenai coaching yang menjadi konsep dalam supervisi akademik ini gitu ya. Apakah pengalaman ini memberikan sesuatu yang berbeda bagi Ibu Bayu maupun Ibu Frida gitu. Jadi saya ingin tahu refleksinya terhadap proses yang sudah dijalani dari mulai pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Mungkin sebelum Ibu Bayu kita tanya perasaan Ibu Frida dulu ya. Dan kelasnya kedatangan gitu ya. Gimana Ibu Frida? Mungkin bisa berbagi. Oke, ini ada pengalaman saya yang pertama ya untuk adanya misal pra-observasi, lalu setelah itu observasi, pasca observasi, karena kan selama ini jika supervisi itu kebanyakan hanya pemberitahuan lalu masuk kelas, mungkin adanya hanya setelah pasca supervisi ya atau pasca observasi. Nah, yang pra-observasi ini itu sebenarnya adalah hal yang baik gitu kan, itu coaching ya, pendekatan. Jadi tentunya dengan adanya hal seperti itu, kesiapan dari guru yang akan diobservasi atau disupervisi itu akan lebih siap, dan tentunya nanti ketika pembelajaran itu juga dapat berjalan dengan baik karena sudah tertata, plannya sudah tertata dengan baik seperti itu. Nah, berarti juga lebih nyaman ya Ibu ya ketika kita kedatangan gitu ya, ada tamu atau teman sejawat yang masuk ke kelas gitu ya. Ya, terima kasih Bu Frida ya. Bagaimana Bu Ayu? Oke. Kalau dari saya sama Bu
Bu, ini menurut saya menjadi hal yang baru, sama yang seperti yang disampaikan Bu Frida. Biasanya kalau kita supervisi kan hanya pemberitahuan masuk. Kalau ini lebih nyamannya di mana ada yang namanya pra-observasi. Kita menyampaikan dulu tujuan kita menyampaikan dulu area pengembangan kita. Ketika disupervisi itu kita tahu, oh yang mau dikembangkan oleh Bu A, Pak A ini sehingga akan lebih jelas gambarannya kayak gitu. Biasanya kan kalau cuma melihat RPP, kadang RPP itu memang menjadi panduan, cuma kan ketika di kelas kan kita harus menyesuaikan kondisi anak juga. Nah itu menurut saya menjadi bekal yang sangat bagus ketika mau supervisi. Kita ada yang namanya pasca, pra-observasi dan pasca, maupun misalnya setelah ini, sehingga kita tahu, oh kemarin tujuan saya ini, area pengembangan saya ini, kira-kira berjalan nggak sih? Kan biasanya hanya sebatas supervisi selesai nilai keluar, tanpa kita nggak ketahui apa sih yang harus kita kembangkan, apa sih yang harus kita perbaiki dari kegiatan. Jadi menurut saya ini menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk saya sendiri sebagai pendidik. Saya juga belajar dari proses ini bersama ibu berdua, luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian video dari pasca observasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.